Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atun. Apa kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah, kabar baik Bu Atun. Iya, ini hari ini jadwalnya Ibu coaching ya dengan Pak Mulyadi? Ya, benar sekali Bu. Hari ini seperti jadwal yang sudah ditetapkan, hari ini saya jadwal coaching dengan Pak Mulyadi, Bu. Ya. Nanti pada saat coaching itu apa yang sudah Ibu persiapkan? Yang saya sudah persiapkan itu lembar penilaian ya Bu, rubrik penilaian, apa yang akan saya amati terhadap jalannya coaching nanti Bu. Sudah saya persiapkan. Berarti rubrik penilaian nanti sudah ada ya Bu ya. Terus bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada coaching nanti? Rubrik penilaian yang akan dilakukan nanti pada coaching itu ada beberapa penilaian yang sudah saya persiapkan. Di antaranya kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh coachee, kemudian apa yang akan menjadi kendala-kendala coachee, hal-hal apa nanti yang perlu ditingkatkan, kemudian apa yang akan dikembangkan oleh diri coachee, itu diantaranya Bu. Oke, dan lagi nanti itu kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini yang lebih spesifiknya begitu Bu? Dalam coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi pada identifikasi Bu, karena identifikasi itu kalau menurut saya identifikasi masalah itu merupakan akar dari solusi yang akan kita cari. Jadi kalau kita nanti sudah bisa mengidentifikasi masalah coachee, apa yang disampaikan, apa yang menjadi keluh kesahnya, apa yang menjadi permasalahannya, nah nanti kita akan gampang menggali solusi-solusi ataupun pemecahan-pemecahan masalah yang dihadapi oleh coachee Bu, seperti itu. Oh, baik. Jadi indikator ketercapaiannya untuk mengidentifikasi nantinya itu seperti apa gitu? Apabila nanti kita bisa menggali ya Bu ya, bisa menggali masalah-masalah yang disampaikan oleh coachee, maka di situ saya katakan kita berhasil menggali atau mengidentifikasi masalah coachee tersebut. Jadi di sini bagaimana cara kita menggali masalah-masalah tersebut, bagaimana saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian mencari apa yang menjadi inti permasalahannya itu Bu, seperti itu Bu. Oke, kalau begitu berarti kesiapan Ibu untuk proses coaching ini berarti udah siap ya Bu ya. Kalau begitu sudah siap Bu. Kalau begitu saya persilahkan proses coachingnya bersama Pak Mulyadi. Semoga sukses ya Bu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mul. Selamat pagi Ibu. Sehat? Alhamdulillah hari ini sehat. Sudah sarapan Bapak? Sudah. Semangat ya Pak.
sangat semangat Bu. Alhamdulillahirobbilalamin kalau Bapak semangat. Jadi pagi ini kita akan mengadakan diskusi ya Pak ya, diskusi mengenai permasalahan. Mungkin ada beberapa permasalahan yang sedang Bapak ingin kita diskusikan seperti itu. Gimana Pak, kira-kira ada hal yang harus kita diskusikan pagi ini Pak? Ada Bu, ini terkait pembelajaran yang baru saja saya laksanakan. Oh, pembelajaran yang baru Bapak lakukan ya Pak ya? Iya betul. Gimana tujuan pembelajaran Bapak? Jadi pagi tadi ini di 3 jam pertama, sebagaimana tadi Ibu evaluasi, Ibu masuk ke ruangan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran melalui metode demonstrasi, siswa dapat melafalkan puisi dengan mimik dan intonasi yang tepat. Oke, ya benar. Pelaksanaan tadi kan banyak sekali hambatan. Iya. Kira-kira menurut Bapak hambatan itu yang mana yang paling mengganggu seperti itu Pak, sehingga membuat Bapak tidak nyaman gitu? Ya, yang jelas Bu, tadi ketika di kelas, ketika anak harus demonstrasi ini banyak yang takut, nervous gitu kan. Mereka memang maju, mereka sudah mempelajari materi, cuma ketika menyampaikan ini tujuannya, penghayatannya nggak mengena. Oh, seperti itu. Jadi tidak terlihat ya Pak ya? Betul. Bapak sudah coba, istilahnya sudah coba misalkan mereka berdasarkan minatnya bagaimana, atau sudah meninjau kebutuhan belajar mereka seperti apa. Itu gimana Pak? Jelas di sini ketika saya menggunakan metode demonstrasi ini, setelah saya evaluasi beberapa anak selama ini ketika di pelajaran ada yang tidak terlibat. Jadi melalui metode demonstrasi ini kan karena posisi saya sebagai fasilitator jadinya anak-anak yang maju memang mereka antusias terlibat, apalagi dengan sistem demonstrasi itu mereka memainkan peran. Nah, cuma ya tadi kita lihat sendiri Bu, banyak yang anak-anak nih demam panggung bahasanya itu. Iya, demam panggung, gugup ya Pak ya? Ya betul. Jadi gugup, jadi mereka sebetulnya udah bisa gitu ya, cuman pas tampil ke depan gugup jadi blank seperti itu ya Pak ya? Iya, itulah Bu tantangannya. Jadi menurut Bapak apa penyebabnya anak-anak seperti itu ya Pak ya? Menurut Bapak nih, mereka sudah mampu nih, tapi ketika maju ke depan atau tampil ke depan gugup, menurut Bapak apa masalah mereka gitu Pak? Yang menyebabkan itu? Yang terpikir sama saya Bu. Jadi mereka gugup ini karena mungkin kurang latihan yang jelas. Oh ya, jadi kurang latihan ya Pak. Iya. Bapak sudah mengingatkan sebelumnya atau sudah memberikan penguatan kepada mereka mengenai bagaimana tampil di depan atau memberikan tip-tip seperti itu? Ya memang sudah Bu, mereka sendiri sudah latihan, tapi latihan secara mandiri. Tapi untuk latihan di depan rekan-rekannya apa kan baru ketika tampil. Mungkin perlu di pembelajaran dengan topik-topik yang lain harus ada sering anak-anak itu sering berlatih dia ke depan agar mental panggungnya ini tumbuh mungkin. Supaya ini ya Pak ya, jadi harus melatih ya Pak ya. Menurut Bapak menghadapi, ini kan kendala Bapak seperti ini anak-anak demam panggung, mereka sudah menguasai, kemudian sampai di depan demam panggung, itu kan sayang sekali ya Pak ya. Menurut Bapak untuk mengatasi itu, ke depannya apa yang kira-kira Bapak lakukan supaya ketika mereka menghadapi situasi seperti ini,
itu ada kepercayaan dirinya. Mungkin kurang percaya diri juga mereka ya Pak ya, Ya, seperti itu. betul. Kira-kira rencana yang akan Bapak lakukan kira-kira gimana gitu Pak? Yang jelas ya tadi Ibu, strateginya selain kita penguatan kepada siswa, sering kita bangkitkan kepercayaan diri, mungkin juga tadi sering mereka latihan memimpin rekan-rekannya, sehingga ketika berdiri di hadapan rekan-rekannya mereka tidak gugup. Jadi terpikir juga oleh saya, kenapa harus setiap hari ketua kelasnya yang nyiapkan? Apa enggak lebih baik kalau sering diputar Iya gantian yang iya, nyiapkan? bergantian ya Pak ya. Itu juga sedikit banyak membantu meningkatkan rasa percaya diri kan gitu. Selain itu, istilahnya ya oke kita menyiapkan, itu juga salah satu cara ya Pak ya. Bapak udah coba misalnya dalam diskusi misalnya, sudah mencoba metode diskusi, jadi setiap yang tampil itu mungkin bergantian. Terkadang kan Pak kalau diskusi ini kan yang tampil itu-itu saja ya Pak ya, anaknya itu-itu aja. Mungkin Bapak coba juga sudah mulai mencoba mungkin dengan metode diskusi tapi yang tampil bergantian. Mungkin itu salah satu ini ya cara juga untuk menumbuhkan percaya diri mereka gitu. Jadi diskusi, kemudian kita bawa mereka presentasi, bergantian menyampaikan presentasi, itu bagus juga itu Bu. Itu baru terpikir sama saya. Iya, mungkin salah satu di antara banyak alternatif ya Pak ya. Sebetulnya kan kepercayaan diri anak itu banyak bisa kita tumbuhkan dengan berbagai cara. Salah satunya sudah betul cara Bapak untuk tampil ke depan. Mungkin ada beberapa anak, nah, itu yang menjadi PR kita ya kan Pak. Iya, betul. Heeh, heeh. Jadi mungkin dengan cara selain diskusi, nanti mungkin ada cara yang lain lagi, misalnya eh, gantian di kelas, mungkin yang menyampaikan kegiatan-kegiatan sekolah, mungkin biasanya kan ada kegiatan muhadaroh, mungkin bisa gantian tampil mungkin ya Pak ya, seperti itu. Bisa. Jadi Bu, Mm, itu salah satu bagian dari membangun percaya diri mungkin dengan mm, cara itu. Mungkin nanti saya bisa kerjasama dengan guru bidang studi, nah begitu juga dengan Wali kelas pimpinan ya Pak. untuk menyampaikan, mengusulkan ketika tugas jadi pembina upacara juga bergantian, itu Iya, mungkin bagian bener dari bener membangkitkan bener. percaya Iya diri iya kan. iya iya iya. Mungkin dengan wali kelas juga perlu koordinasi ya, Pak ya. Kebetulan saya wali kelasnya Bu, ini kan Oh, guru di SD kan, bukan bidang oh studi. iya, Bapak wali kelasnya ya 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 ya. Heeh. Yang Jadi apa koordinasi namanya? dengan Ya guru bener agama Pak, juga. mungkin petugas itu ya Pak ya kita kita Hmm, berikan kita ini kan gantian yang menyampaikan. Biasanya kan Pak yang bertugas itu aja ya Pak ya betul, supaya jadi tidak lama melatih. Jadi yang petugas itu aja. Karena kan ya. dalam petugas upacara seperti yang Bapak sampaikan setuju Bang, setuju sekali saya. Karena Hmm, kan dalam pelaksanaan upacara itu ada yang protokolnya, itu kan butuh ngomong ya Pak, butuh tampil iya, depan umum, benar sekali yang Bapak sampaikan, baca jadi doa, gitu kan Pak, undang-undang, itu menumbuhkan kepercayaan diri dari anak-anak kita. ya, Jadi ibarat mungkin, ibaratnya itu kita jadikan Allah bisa karena biasa. ya benar sekali Pak, karena Hmm, biasa ya Pak ya. Eh, jadi dengan yang kita diskusikan tadi, kira-kira ke depannya Bapak akan melakukan hal itu Pak? ya Yang saya kita sudah diskusikan tadi. ada gambaran ini. Tadi kan Heeh, heeh. saya hanya terpaku kepada satu strategi, oh, anak harus sering latihan. Heeh, Latihan heeh. ternyata banyak model lain untuk membangkitkan itu. Udah ada gambaran Bu. Jadi kalau latihan ini hanya fokus di pelajaran, tapi dengan tadi kita konsultasi ternyata ada di luar pelajaran yang dan bisa kita Mhm. mengkolaborasi guru yang lain untuk diajak membangkitkan rasa percaya diri itu. Iya, iya. Nah, jadi gimana Pak perasaan Bapak sekarang setelah diskusi tadi udah menyampaikan unek-uneknya, kemudian kita berdiskusi, saling memberikan solusi, itu gimana sekarang perasaan Bapak? Masih galau? Rasanya sudah ada gambaran Bu. Jadi yang tadinya
saya anggap proses untuk membangkitkan anak ini anggaplah butuh waktu 6 bulan. Dengan adanya gambaran yang kita sampaikan dalam diskusi ini, saya yakin akan tercapai lebih cepat, karena tidak hanya dari saya yang akan membangkitkan, tapi bisa kolaborasi dengan rekan-rekan yang lain ya Pak ya. Nah, jadi pagi ini kita sudah diskusi, kemudian tindak lanjut juga Bapak sudah sampaikan akan melaksanakan atau menerapkan beberapa metode atau cara lain untuk menumbuhkan percaya diri anak ya Pak ya. Jadi semoga diskusi kita pagi ini itu bermanfaat, masalah Bapak juga bisa terselesaikan. Kemudian tip-tip yang kita berdua diskusikan tadi ya Pak, setidaknya bisa menjadi pencerahan untuk pembelajaran di kelas Bapak. Gimana Pak? Ada lagi yang ingin Bapak sampaikan mungkin? Untuk rasanya untuk pagi ini sudah apa Bu, cuma ke depan mungkin akan ada lagi yang perlu kita diskusikan untuk memecahkan masalah dalam tugas kita. Iya. Jadi ke depannya kalau memang ada hal-hal yang kita ingin diskusikan, ya kita saling berkoordinasi, saling memberi masukan satu sama lain. Karena kalau kita sendiri itu memang jalannya buntu, tapi kalau kita kolaborasi, insya Allah kita menemukan pencerahan. Baik Pak, karena kita sudah akan kembali bertugas masing-masing, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Siti, setelah tadi saya mengobservasi Ibu, ada beberapa pertanyaan ini yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Nah, diantaranya begini. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching ini, sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang diminta dapat terwujud? Terima kasih Bu. Jadi tadi ketika coaching saya sudah melakukan identifikasi masalah. Itu merupakan salah satu kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching ini. Jadi saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan, menggali beberapa pertanyaan kepada Pak Mulyadi. Alhamdulillah, tadi walaupun ada beberapa pertanyaan sebetulnya yang setelah coaching saya sadari bahwa seharusnya saya melakukan pertanyaan ini, tapi itu tidak saya lakukan karena lupa seperti itu. Jadi saya di coaching tadi sudah berusaha menggali beberapa masalah-masalah yang dihadapi oleh Pak Mulyadi, yaitu beliau menyampaikan masalah kurang percaya diri anak ketika tampil ke depan membacakan puisi. Jadi beliau menyampaikan kenapa anak-anak itu dia sudah bisa membaca puisi, tetapi untuk tampil ke depan itu mereka kurang percaya diri, dan ketika ditunjuk atau diberi kesempatan ke depan mereka saling menunjuk-nunjuk temannya gitu. Nah, jadi tadi kita sudah diskusi bahwa mungkin ada beberapa solusi, di antaranya Pak Mulyadi sendiri yang menyampaikan bahwa diantaranya untuk menyiapkan kelas itu bergantian, seperti itu Bu. Jadi tidak hanya ketua kelas, kemudian nanti ketika pelaksana upacara bendera juga bergantian pelaksananya, kemudian yang memimpin seperti kegiatan hari Jumat, kemudian senam, itu dilakukan bergantian. Jadi petugasnya jangan itu-itu saja. Jadi itu tadi yang sudah kita diskusikan mengenai permasalahan beliau, Bu. Baik, Bu. Memang betul ya, tadi sudah terlihat oleh saya, Ibu sudah hadir penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, sehingga Ibu tadi tidak kesulitan mencari kata-kata kunci, dan hasilnya tadi itu coach sendiri bisa tergali ide-idenya yang tadinya tidak terpikirkan sebelumnya menjadi muncul dengan kata-kata kunci dari pertanyaan yang Ibu berikan. Dan juga Ibu dalam menggali, mengidentifikasi
seorang coach tadi udah nampak juga. Makanya semua permasalahan tersebut akhirnya bisalah teratasi dengan sendirinya oleh Pak Mulyadi, ya Bu ya. Nah, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan ini? Untuk kedepannya saya sepertinya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif, Bu. Karena terkadang ketika kita sedang coaching gitu, kadang ada saja pikiran itu yang melintas-lintas gitu. Kadang ada blank, kadang beliau sedang menyampaikan masalah, kadang kita sedikit terbenung begitu. Jadi mungkin di sini kita kan sebagai coaching harus mendengarkan dengan rasa ya Bu ya, harus mendengarkan dengan rasa, kemudian kita menyelami apa yang diceritakan coach sehingga itu kita meresapi. Nah itu sepertinya yang saya belum dapat ininya lah Bu ya, pikiran saya tuh masih suka bercabang-cabang, kadang ingat masalah di rumah, ingat masalah anak-anak murid di kelas, seperti itu sih Bu. Jadi saya ingin, itu yang ingin saya tingkatkan, mendengar dengan aktif, mendengarkan dengan rasa, seperti itu Bu. Oke, baik Bu Siti, mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain saya sudah bisa ya melihat kompetensi dengan mendengarkan secara aktif yang Ibu kembangkan itu sudah tercapai begitu ya Bu ya. Ya, baik Bu. Terima kasih atas waktunya untuk kita mengadakan supervisi. Nah, semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,